Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian ilmu fikih, di mana kita mengkaji ilmu fikih menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang sholat jamak takhir ya, setelah kemarin jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun ay hadza faslun. Ini suatu fasal. Pembahasan tersendiri fi syuruti jam'i ta'khiri, di dalam menerangkan syarat-syarat sahnya sholat jamak takhir. Jadi sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, sholat jamak itu adalah menggabungkan dua sholat. Jadi ada sholat pertama, sholat kedua digabungkan. Yaitu adalah waktu zuhur dengan asar digabungkan, atau kemudian atau maghrib bersama isya digabungkan. Jadi yang digabungkan zuhur asar atau ya maghrib isya itu digabungkan. Nah, penggabungan ini ya jika dilaksanakan di waktu yang pertama dinamakan jamak takdim. Ya, jamak takdim. Jadi zuhur asar dilaksanakan di waktu zuhur, itu jamak takdim. Kemudian maghrib isya dilaksanakan di waktu maghrib, adalah jamak takdim. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan jamak takhir, karena sebelumnya sudah disampaikan jamak takdim, berikutnya adalah jamak takhir. Syurutu jam'i takhiri, syarat-syarat sahnya sholat jamak takhir, ithnani, ada dua hal, ya, ada dua hal yang kemudian sholat jamak takhirnya itu menjadi sah. Kalau tidak sah, ya maka tidak jadi jamak takhir. Yang jadi adalah bisa berupa sholat qadha. Tentu beda antara qadha dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir adalah memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala,
ya disebabkan karena adanya perjalanan. Tapi kalau qadha itu ya tidak memanfaatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tadi tidak memenuhi syarat-syarat jamak takhir. Menggabungkan di waktu yang kedua, yaitu zuhur asar digabung di waktu asar atau maghrib isya digabung di waktu isya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah niyatut takhiri, yaitu niat sholat jamak takhir. Wa qad baqiya, dan ketika dia niat jamak takhir itu ya masih ada ya mi waqtil ula, yaitu pada waktu yang pertama. Jadi niat jamak takhirnya itu ditetapkan di waktu sholat yang pertama. Waktunya maksudnya, waktu sholat yang pertama. Ma yasa'uha, yang ya dia mampu melaksanakan sholat yang pertama itu. Ya, jadi masih ada waktu, ya sekiranya dia melaksanakan sholat itu masih ada ya di waktu yang pertama. Nah, karena dia nanti mentakhirkan sholatnya, jadi nanti menggabungkan di waktu akhir, maka memasang niat jamak takhir harus masih di waktu yang pertama, yang sekiranya dia masih punya waktu untuk melaksanakan sholat, waktunya masih ada. Jadi misalkan sholat duhur asar, seorang bepergian jauh, sudah memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan sholat jamak, ya semisal 90 kilometer. Jadi kita ambil aman 90 kilometer. Ya, misalkan di sini Jakarta Serang misalkan itu. Atau memang perjalanan lebih dari itu, Jakarta Semarang misalkan. Naik kendaraan. Nah, ketika dia menuju ke Semarang, sudah keluar dari eh, kotanya tempat dia tinggal, ya misalkan kota Jakarta Timur, dia sudah keluar ya berarti sudah masuk Bekasi, sudah ada di rest area tol Cikampek, maka dia sudah boleh nanti melaksanakan sholat jamaah. Nah, ketika dia berangkat, ya berangkatnya itu masih waktu zuhur, ya kemudian dia mulai keluar dari Jakarta Timur masuk tol Cikampek, maka ya dia meniatkan sholat jamak takhir nanti, ya dia nanti turun di mana, ya. Kalau masih di Cikampek, ya berarti tadi berangkatnya itu mepet, ya berangkatnya dia mepet asar. Nah, kalau dia belum keluar dari Jakarta Timur, itu waktu zuhurnya sudah habis, belum keluar nih, maka tidak jadi sholat jamak takhir. Ya, meskipun dia niat tadi, saya niat sholat jamak takhir nanti, tapi masih di dalam kota dia. Nah, kemudian dia belum keluar, itu waktu zuhur sudah habis, maka dia tidak sah sholat jamak takhir. Jadinya apa? Ya nanti ketika dia sholat eh, di waktu asar, sholat zuhurnya itu statusnya adalah qadha. Nah, kalau qadha ini bukan disebabkan karena lupa, bukan disebabkan karena tidur, maka dia berdosa. Dia yang termasuk fawailul lil musallin alladzina hum ang sholatihim sahun. Dia mungkin mempermudah tadi nanti bisa dijamak takhir. Ya, tapi dia belum memenuhi syarat bisa melaksanakan sholat jamak. Waktu yang pertama sudah habis. Dia masih di dalam kota dia. Maka status dia adalah nanti bukan jamak takhir yang tidak ada dosa ketika dijalankan, malah jadinya kodok. Dipertanyakan ketika mengkodok, apa sebabnya? Sebabnya menunda. Nah, berarti dosa dia. Kalau sebabnya yang lain, sebab tidur, ya. Misalkan seorang mau subuh masih tidur dia. Ya, sebelum masuk waktu subuh,
jam 3:30 ya masih tidur. Bangun jam 6:30 atau jam 7 berarti lewat waktu subuh. Nah, kalau dia masih tertidur sebelum waktu subuh, kemudian terbangunnya jam 7, maka dia qadha sholat subuh dan tidak ada dosa bagi dia. Kenapa? Karena dia tidur. Beda ketika dia sudah bangun, ya jam 4:30 sudah bangun, sudah masuk waktu subuh, karena dia malas saja, kayaknya enak lagi tidur gitu, ya, narik selimut lagi, ah sebentar lah, barangkali 5 menit, ya gitu ya, masih ingin nuntaskan mimpinya, padahal udah bangun, udah masuk subuh tadi itu. Ah, 5 menit sajalah. 5 menit saja, tahu-tahu bablas 6:30. Bablas dia. Bangun. Sudah matahari udah terbit. Habis waktu subuh. Dia belum sholat subuh. Maka dia kodok. Wajib kodok. Kenapa? Kalau tidak kodok, ya statusnya tidak sholat. Malah lebih bahaya lagi. Lebih ini lagi ya. Dia punya hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kodok. Tetapi kodoknya statusnya dia adalah orang yang melalaikan sholat, orang yang menunda sholat tadi itu. Kenapa? Karena dia sudah bangun, waktu sudah masuk, hanya karena dia memuaskan syahwatnya pengen tidur, bablas subuh. Ya, yang seperti ini yang dosa. Tapi yang tadi yang sebelum subuh masih tertidur, bangun jam 6:30, bangun-bangun sudah matahari terbit, kodok silahkan. Tidak berdosa, ya. Ini adalah bentuk kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga sholat jamak takhir. Niat memasang sholat jamak takhir adalah ketika masih ada waktu untuk melaksanakan sholat yang pertama. Tentu statusnya adalah sudah dalam perjalanan. Wadawamul udhri ila tamamis tsaniyah. Ya, yang kedua, syarat yang kedua adalah masih adanya uzur. Ya, tadi itu sebab dia boleh melaksanakan sholat jamak takhir ila tamamis tsaniyah sampai dia selesai melaksanakan sholat yang kedua. Jadi syaratnya dua ini. Yang pertama adalah memasang niat jamak takhir, ya, ketika dia di perjalanan itu nanti saya sholat di sholat yang kedua. Saya sholat asar nanti, zuhur saya gabung dengan asar, dia masang niat itu, ya statusnya adalah waktu zuhur, masih waktu zuhur. Nah, jadi kalau mau perjalanan sudah dipersiapkan di satu mobil keluarga gitu ya, atau satu rombongan bis. Diumumkan kepala rombongannya. Nanti kita sholatnya jamak takhir. Nah, sehingga rombongan jadi faham. Oh iya, jamak takhir. Karena bis akan berjalan terus. Nanti di pemberhentian Cipali barangkali ya. Itu nanti akan sholat jamak takhir. Ya, itu bagus itu. Ya. Sehingga dia jalan terus sampai Cipali, sholat jamak takhir. Nah, ketika dia sholat jamaah takhir tadi, maka selesai sholat jamaah takhir itu harus sudah sholatnya sudah tuntas sebelum waktunya habis, waktu yang sholat yang kedua. Ya, jangan di jamaah takhir tapi dipepetin gitu, dipepetin sampai mau maghrib. Nah ini juga beresiko. Kalau niat jamaah takhir, sholat yang kedua jangan dipepetin maghrib. Ya, akibatnya kalau dipepetin maghrib bisa lewat. Atau dipepetin, ya, ini kalau arah kebalikan arah dari Jakarta dari Semarang ke Jakarta, ke tempat tinggal kita nih, tempat kita tinggal di Jakarta, ya, dari Semarang ke Jakarta, sholat jamak takhir. Ini syaratnya adalah sholat yang kedua itu sudah tuntas sebelum masuk kota kita. Jadi kalau masih di rest area itu Pondok Gede, ya, KM8 itu masih bisa karena belum masuk Jakarta Timur, ya, dan waktunya masih ada. Sehingga kalau orang itu misalkan punya punya kendaraan yang bisa digunakan untuk sholat, ya, kendaraannya agak gede,
kemudian didesain bisa untuk kamar, bisa untuk sholat, bisa untuk ya karena dia kaya gitu ya. Jadi saat sholat dia masih jalan itu kendaraan, masih bisa itu. Saat sholat itu menghadap kiblat, ya dia sudah tahu arahnya, ya dia masih sholat itu kendaraannya masih jalan. Maka kalau dia belum menuntaskan sholat yang kedua, kendaraannya sudah masuk situ, masuk batas kota itu, maka statusnya lagi bukan jamak takhir karena dia belum selesai sholat yang kedua itu. Ya, sholat yang kedua, sholat asar maksudnya itu ya, zuhur asar. Ya, jadi harus dipastikan kalau kita mau sholat jamak takhir, ya memasang niatnya adalah di waktu sholat pertama dan kemudian masih dalam perjalanan, ya, dan kemudian sudah menuntaskan sholat yang kedua, ya, saat kita masih dalam perjalanan. Jadi berhenti di rest area masih di luar sana, ya, tuntas semua, kita pulang, ya, sudah tidak ada kewajiban sholat, ya. Dan sholat jamak takdim maupun jamak takhir itu adalah urut ya dari sholat pertama, sholat kedua. Misalkan zuhur asar dilaksanakan jamak takdim ya zuhur kemudian asar, atau jamak takhir juga zuhur kemudian asar. Maghrib isya juga maghrib dulu baru isya, jamak takhir juga maghrib dulu baru isya, itu keistimewaan. Tapi kalau qadha nggak boleh begitu, ya. Kalau qadha harus sholat waktunya dulu didahulukan. Misalkan jamak takhir nggak jadi karena tidak memenuhi syarat tadi, waduh, ya nggak memenuhi syarat nih. Kenapa? Karena tidak memasang niat jamak takhir, ya tadi itu, ya nggak ada niat untuk jamak takhir, tahu-tahu masuk waktu ya, kendaraannya sudah masih jalan terus, ya. Nah, maka status sholat yang pertama itu qadha. Kalau statusnya sholat yang pertama itu qadha, maka kita mendirikan sholat yang asar dulu, kalau masuk asar. Sholat asar kita laksanakan dulu, baru selesai sholat asar, sholat zuhur. Karena zuhurnya itu qadha. Kenapa qadha? Karena tidak memenuhi syarat-syarat sholat jamak takhir. Bagaimana kalau kita mendahulukan qadha daripada sholat waktunya? Maka hati-hati. Ini kehati-hatian kita. Karena apa? Karena kewajiban kita adalah menunaikan sholat pada waktunya. Yang qadha tadi itu sudah kelewat, ya. Sehingga ketika kita mati, misalkan kan kita tidak tahu matinya kapan. Mati itu bisa kapan saja, ya. Mati bisa kapan saja. Mati dalam keadaan sholat qadha, ya, belum melaksanakan sholat adanya, ya, sholat yang pada waktunya, sholat asar itu di waktu asar, maksudnya kita dahulukan sholat zuhur di waktu asar dan zuhurnya qadha, maka kita ya termasuk orang yang tidak menunaikan sholat. Jadi laksanakan sholat di waktunya dulu. Didulukan yang punya waktu. Yang punya waktu ini siapa? Asar yang punya waktu. Lakukan sholat asar, baru setelahnya sholat zuhur. Kalau zuhurnya adalah qadha. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kalau tidak memenuhi syarat sahnya sholat jamak takhir, maka sholat kita statusnya qadha, dan qadha itu diakhirkan, maksudnya didulukan yang punya waktu. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Faslun ay hadza faslun fi syurutil qasri, di dalam menjelaskan tentang syarat-syaratnya sholat qasar. Sholat qasar itu adalah sholat yang diringkas. Ini juga kemurahan Allah. Ya, Allah itu maha pemurah. Sholat bisa digabung, bisa diringkas. Ya, karena tahu hambanya sedang ya kesusahan atau tidak kondisi normal dalam perjalanan jauh. Sholat bisa digabung, bisa diringkas. Ya. Nah, nah, apa syarat sahnya sholat qasar? Sab'atun, ada 7. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Ya, perjalanannya ya harus sudah melebihi dua marhalah, atau
apa ya, 90 kilo lah ya, 90 kilometer itu yang aman. Ya, ada yang kemudian keterangan sampai 87 kilometer atau 80 kilometer, tapi diambil amannya adalah 90 kilometer. Sudah mencapai 90 kilometer. Tuh, perjalanannya. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Perjalanannya itu adalah perjalanan yang mubah. Status perjalanannya minimal mubah. Kalau perjalanannya itu adalah haram, maka tidak boleh jamak dan tidak boleh qashar. Apa perjalanan yang haram itu? Perjalanan yang haram adalah kita perjalanan jauh tapi niat kita ingin balas dendam. Niat kita ingin apa? Membunuh orang. Niat kita ingin apa gitu. Mencuri. Ke sana mau mencuri, ke sana mau ya berbuat maksiat. Ya, kalau berbuat maksiat tidak sah atau tidak boleh melaksanakan sholat jamak maupun sholat qashar. Ya, mubah. Perjalanan mubah itu contohnya adalah wisata, mubah, wisata. Atau kemudian bahkan silaturahim ke orang tua itu malah justru ya sangat dianjurkan ya, mendapat pahala sunnah ya. Ya. Jadi minimal adalah mubah. Nggak boleh perjalanannya itu haram. Kalau perjalanan haram tidak boleh jamak dan tidak boleh qashar. Mau judi, mau nonton konser apa yang begitu, ya, yang buka aurat misalnya, itu juga tidak boleh jamak qashar. Wal ilmu bijawazil qasri, dan mengetahui tentang bolehnya sholat jamak, sholat qashar. Mengetahui tentang sholat qashar, ya artinya adalah dia sudah paham atau sudah belajar mengenai sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Ya, bagaimana syarat perjalanannya? Dia tahu. Kalau orang tidak tahu, ya ikut-ikutan sholat qashar, nggak tahu sholat qashar itu apa, ya tentu tidak sah. Ya, tidak dasar ilmu dia. Kemudian waniyatul qasri indal ihrami, niat qashar ketika takbiratul ihram. Jadi kalau mau qashar, itu niat qasharnya adalah ketika takbiratul ihram. Usolli, misalkan dilafalkan usolli fardhu zuhri rakaataini qasrat. Ya, kalau tadi di jamak majmu'an ma'al asr. Ya, itu. Jadi kalau jamak qasar itu begitu. Ya, rakaataini qasran majmu'an ma'al asr. Jamak qasar. Jadi ketika takbiratul ihram niatnya. Kemudian wa antakuna sholatu rubaiyatan. Sholatnya itu adalah bangsa 4 rakaat. Tidak bisa mengkosor sholat 3 rakaat atau 2 rakaat. Sholat yang bisa dilipat itu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Dilipat menjadi 2. Wadawamus safari ila tamamiha, dan masih di dalam perjalanan. Syaratnya sama dengan jamak takdim maupun jamak takhir. Masih di dalam perjalanan. Tidak boleh sampai rumah terus kosor. Enggak boleh. Masih dalam perjalanan. Itu kosor. Wa alla yaqtadiya, dan ini yang penting ini, wa alla yaqtadiya, dan tidak boleh mengikuti bimutimmin, dengan orang yang sholatnya tidak kosor, fi juz'in min sholatihi, di dalam bagian manapun dari sholatnya atau di bagian berapapun dari sholatnya. Jadi sholatnya orang kosor tidak boleh mengikuti orang yang tidak kosor. Maka kalau misalkan kita safar gitu, di masjid berhenti, di masjid itu dilaksanakan sholat biasa, sholat yang mutim. Mutim itu sholat sempurna. 4 rakaat dia. Kita mau kosor. Enggak boleh kita mengikuti sholat yang sempurna tadi. 4 rakaat tadi. Meskipun kita dapati sholat yang sempurna tadi pada tahiyat akhir. Kan gampang kalau tahiyat akhir kita ikuti, terus kita lanjutkan 2 rakaat. Itu tidak boleh. Fi juz'in min sholati. Tidak boleh ya. Kalau sholatnya orang sempurna 4 rakaat, kita yang mau kosor kita mengikut dia, nggak boleh. Kenapa? Karena imam statusnya itu dijadikan untuk diikuti. Jadi karena dia 4 ya, itu ya harusnya makmum itu tadi harusnya 4. Status imamnya tadi mutim. Lupa kan tadi sudah mau selesai tahiyat akhir imamnya gitu. Kita tinggal ngikut.
tidak boleh. Karena tidak sama antara qasar dengan mutim, ya. Nah, kalau sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya, jadi imamnya adalah qasar, makmumnya mutim, itu boleh. Ya, misalkan ya kita kita orang kampung, ya di situ sholatnya mutim. Kedatangan seorang kiai besar misalkan, seorang ulama datang ke situ, safar beliau, sangat dihormati, beliau sholat qasar. Kita sebagai penduduk aslinya sholat mutim, boleh. Imam 2 rakaat, salam, kita lanjut lagi menyelesaikan itu. Jadi statusnya adalah tadi wa alla yaqtadiya, ini itu adalah sebagai makmum mengikuti. Ya, jadi makmum yang qasar tidak boleh mengikuti imam yang mutim. Mutim itu sempurna, ya, tidak qasar. Maka bagaimana caranya? Ya kalau di situ dilaksanakan sholat berjamaah mutim, ya kita sholat ya sendiri. Ya, kalau niat kita qasar atau kita jamaah dengan kafilah yang sedang musafir juga gitu. Maka kalau sholat itu pastikan bahwa kita mau qasar, ini yang kita ikuti qasar apa enggak, ya. Jadi ya jangan sembarangan mengikuti, ya asal kita ikuti saja, berarti tidak mengetahui fikihnya, ya. Pastikan imam kita kalau kita mau qasar, imam kita juga qasar. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Ya, demikian pembacaan kitab Safinatun Najah yang membahas tentang sholat jamak takhir dan sholat qasar. Semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambah ilmu dan ilmu tadi untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Selamat Ustaz. malam teman-teman semuanya. Terima kasih sama-sama.